Berarti masih kurang 1 ya. Baik, nah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan digital operation ya. Nah, ini adalah CP dan ATP. Perlu Bu Ajeng sampaikan dulu tujuannya apa, supaya kalian menjadi paham, menjadi tahu apa pentingnya, mengapa kalian belajar tentang digital operation. Ya, baik. Boleh dibacakan dengan keras terkait dengan CP dari digital operation. Silakan, boleh tunjuk jari. Ya, yang keras. Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami ruang lingkup operasional bisnis online, melakukan inventory, mengaplikasikan customer relationship, melakukan pengiriman barang, dan membuat laporan pembelian dan penjualan online. Terima kasih kepada Riri. Kasih. Semuanya kalian perhatikan dari CP yang ada di sini. Menurut kalian, CP ini mengandung berapa pembelajaran atau topik pembahasan? Yang pertama tentang apa? Memahami ruang lingkup. Terima kasih, kasih Prof. Yang kedua, melakukan inventory. Terus yang ketiga, mengaplikasikan customer relationship, melakukan pengiriman barang, membuat laporan pembelian dan penjualan online. Inilah yang bakal dipelajari, yang ingin dicapai dalam materi atau elemen digital operation. Ya. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah memahami ruang lingkup operasional bisnis online. Itu ya Nak ya. Apakah semuanya siap? Siap. Mereka ada gambar apa ini? Kira-kira ilustrasi ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Silakan tunjuk jari. Ya, yang keras boleh sambil berdiri. Nah, boleh sambil berdiri biar suaranya loh. Jadi kan UMKM produksi barang, nanti dia menitipkannya di toko retail. Oke, kasih aplaus. Ada lagi silakan. Oh, berarti tetangga saya membuat telur asin terus dikirim ke toko retail. Jadi seperti itu ya contohnya. Ini bisa jadi kayak gitu. Wah. Baik, dilanjutkan ilustrasi yang kedua. Ini gambar apa Nak? Kenapa ini bagian dari B2B? Ada yang bisa memberikan jawaban? Silakan pendapat. Ya, oke, boleh Rizka. Jadi di situ kan ada perusahaan yang memproduksi ban dan sebelumnya tuh ada perusahaan yang memproduksi mobil. Jadi mereka bekerja sama untuk mobilnya itu nanti mengambil bannya dari perusahaan itu. Membeli ya. Iya. Dan dari perusahaan investasi untuk diproduksi menjadi apa? Tepatnya. Oke, kasih aplaus teman-teman. Adakah yang bisa memberikan contoh yang lain? Silakan. Ya, ya. Contohnya pabrik tepung yang produksinya ke korporasi. Oke, pabrik tepung menjual hasil produksinya kepada toko roti ya, atau pabrik roti. Bisa atau tidak Nak? Bisa. Sekarang coba dicermati penjabaran penjelasan yang ada di samping ini. Yuk, silakan salah seorang tunjuk jari yang keras. Ya, yang keras ini. B2B, business to business, adalah hubungan antar bisnis yang saling menjual produk atau layanan antar perusahaan. Transaksi B2B ini bisa melibatkan berbagai macam industri, melibatkan
berbagai macam industri dan sektor seperti manufaktur, teknologi, layanan konsultasi, dan distribusi. Inti dari B2B adalah bahwa produk atau layanan yang ditawarkan bertujuan untuk membantu bisnis lain dalam menjalankan operasional mereka. Nah, kira-kira apakah penjelasan ini benar-benar match dengan ilustrasi yang ada? Bertujuan untuk membantu bisnis lain dalam menjalankan operasional mereka. Sampai di sini. Oh ya, terima kasih dulu kepada Cindy. Sampai di sini untuk B2B apakah ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah B2C. Di sini kalian bisa melihat ilustrasinya adalah ini. Kalau kalian lihat ada kegiatan apa dan di mana? Transaksi di ya benar. Di sini sebagai kasir dari Alfamidi yang melayani siapa? Kalian konsumen di sini ketika belanja di Alfamidi itu untuk tujuan apa ya? Kalian? Untuk keuntungan pribadi, untuk dikonsumsi pribadi. Karena di sini sebagai konsumen apa? Kasih applause. Baik, sekarang dibaca B2C itu apa? Yuk tunjuk jari. Ya, yang keras tapi B2C adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user atau pengguna akhir yang membeli produk atau jasa untuk penggunaan pribadi. oke. Kira-kira sudah jelas atau gamblang atau belum? Sudah jelas. Itu contoh yang lain seperti yang ada di sini, apalagi yang termasuk kategori B2C. Silakan. Tunjuk jari. Ya, Arya. Toko kelontong yang melayani customer. Ya, customer siapa? Customer Arya. Toko kelontong misalnya dia menjual produk apa aja? Biasanya juga Beras. Terus yang beli adalah customer. ya. Oke, customer di sini misalnya apa? Ibu rumah tangga membeli beras untuk dikonsumsi sendiri. Sampai di sini jelas tidak? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut. Berikutnya adalah C2C. Di sini ada beberapa pendapat ya. Silakan kalian bacakan salah seorang ya. Mulai yang pertama dulu. Ya, yang keras. Menurut Asirot, pada tahun 2021, pengertian C2C adalah bentuk transaksi antar planet dalam marketplace. Oke, yang kedua, yuk lanjut, tunjuk jari. Ya, yang keras, yang keras. Nah, Menurut Rahmudani tahun 2015, pengertian C2C adalah sebuah bentuk transaksi antar individu dalam sistem perdagangan elektronik sebagai pelaku e-commerce. Oke, lanjut, yang ketiga. Ya, yang keras. Yang ketiga, menurut Suyanto tahun 2003, pengertian C2C adalah salah satu model transaksi dalam e-commerce ketika terjadinya interaksi langsung antara individu atau perseorangan sebagai penjual dan individu lainnya sebagai pembeli. Ini kata kuncinya. Berarti di sana yang berperan sebagai penjual maupun pembeli adalah sama-sama apa? Individu atau perseorangan. Kasih applause dulu ya. Lanjut, berikutnya adalah kesimpulannya. Tolong salah seorang yuk, yang keras. Ya, yang keras nak. Kesimpulan customer ke customer atau C2C adalah sebuah model atau bentuk transaksi antar perseorangan atau individu berupa barang atau thrifting Misalnya thrifting ya. atau jasa sebagai pelaku dalam sistem perdagangan elektronik atau e-commerce. Sama. Terus
Transaksi C2C ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari penjualan barang bekas hingga jasa seperti penyewaan properti atau kendaraan, dan lain-lain. C2C dapat terjadi ketika seseorang ingin mengirimkan barang kepada orang lain secara pribadi tanpa melalui jasa pengiriman resmi. Kira-kira adakah yang menurut kalian belum bisa dipahami untuk C2C? Berarti pelakunya siapa? Individu atau konsumen ya, yang dia menjual tetapi juga untuk konsumen yang lain. Berarti konsumen yang lain adalah siapa? Konsumen akhir. Kalian tentu pernah mendengar istilah thrifting atau produk-produk barang bekas, ya benar. Kalian di rumah misalnya punya pakaian banyak yang sudah tidak muat lagi, atau kalian mungkin modelnya sudah tidak kalian sukai, kemudian daripada kalian biarkan ya, artinya di situ tidak ada gunanya atau manfaatnya, kemudian kalian punya ide bagaimana kalau dijual secara online. Kalian foto, ditata sedemikian rupa, ditawarkan ya, kemudian ada pembeli, konsumen akhir yang melakukan pembelian. Maka ini salah satu contoh dari kegiatan C2C. Contoh yang lain, kalau misalnya kalian dalam pelayanan penjualan untuk mengirimkan barang, kalian tidak menggunakan jasa aplikasi ojol ya, tapi mungkin di dekat rumah kalian itu ada ini tukang ojek bukan ojek pengkolan ya, tapi gambarnya seperti tukang ojek pengkolan. Paham maksudnya? Ada pangkalan ojek tetapi dia tidak ada aplikasinya. Terutama kalau di kampung-kampung kan terkadang pelaku usaha ojek seperti itu kan masih ada. Ya beda. Karena ini untuk melayani siapa sih nak menurut kalian? Masyarakat yang mungkin masih belum paham teknologi. Betul sekali. Sehingga kalian masih bisa menggunakan jasa tukang ojek tadi untuk apa? Mengirimkan barang pesan. Kira-kira apakah sudah jelas atau belum? Sudah. Yakin? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, ini adalah beberapa faktor yang membuat bisnis online bisa bertahan. Kalian adalah calon pelaku bisnis online. Maka kalian harus paham ya, bahwa untuk bisa bertahan itu tidak hanya dengan mengandalkan kekuatan apa? Produk, melainkan apa saja yang lain. Satu, yuk silakan dibacakan. Ya, yang keras. Satu, manajemen yang handal. Dua, pengiriman tepat waktu. Tiga, pelayanan yang bagus. Empat, jaringan infrastruktur dan keamanan yang baik. 5, desain situs web atau toko online yang bagus. Oke, next. Lanjut ganti yang lain, silakan. Yuk, iya. Boleh, gantian, udah sampai nomor 10, yuk. Nah, yang keras. 7, lambat, cepat, dan ramah. 8, informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. 9, tersedianya banyak produk seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. 10, memberikan pengertian khusus pada konsumen. Ya, lanjut. Menyediakan komunitas untuk diskusi atau menerima masukan dari pelanggan. Memberikan layanan pengaduan yang baik. Kemudahan dalam transaksi pembayaran. Oke, terima kasih yang sudah bercakap. Sebelumnya. Nah, yang pertama adalah manajemen yang handal. Nah, untuk menjalankan usaha, kalian perlu membuat yang namanya perencanaan. Dan kali ini kita akan membuat perencanaan tersebut yang akan dikemas dalam bentuk materi PMC. Silakan next. Lanjut. PMC atau apa? Bisnis model kanvas. Tujuannya nanti dalam pembelajaran ini adalah memahami konsep bisnis model kanvas, kemudian menyusun PMC untuk ide sederhana dan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari model bisnis. Ya. Selanjutnya apa itu PMC? Silakan salah seorang untuk membacakan. Ya, silakan yang keras. Apa itu BMC? BMC adalah alat visual untuk menggambarkan dan
Jadi BMC itu merupakan alat visual untuk menggambarkan dan merancang model bisnis supaya kalian tahu kira-kira nanti yang akan dijalankan itu apa saja. Terdiri dari 9 elemen, kemudian digunakan oleh siapa? Startup hingga perusahaan besar. Startup itu berarti apa? Perusahaan pemula sampai perusahaan yang besar perlu membuat yang namanya apa nak? BMC. Oke, next. Ya. Ini adalah 9 elemen dari BMC ya. Yang pertama, silakan salah seorang membacakan. Tunjuk jari, ya. Yang keras, Yang Erlinda ya. pertama itu ada customer segment atau segmen pelanggan. Ya. Kedua, value proposition yaitu atau proporsi nilai. Ketiga, channels atau saluran. Keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Kelima, revenue stream atau arus pendapatan. Keenam, key resources atau sumber daya utama. Ketujuh, key activities atau aktivitas utama. Kedelapan, key partnership atau kemitraan utama. Terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Oke. Ada 9 elemen dalam BMC. Nah, sekarang untuk yang pertama nak. Kira-kira customer segment yang pertama itu apa? Segmen pelanggan yang pertama jenis kelamin, terus lanjut ya, terus Profesi. ya, lanjut terus apa lagi? Ya, ekonominya oke, lanjut untuk yang customer segment kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk kalian. Dilanjutkan sekarang contoh dari value proposition atau proporsi nilai dari elemen BMC yang kedua. Siapa yang bisa berikan contoh? Silakan. Ya, Cindy, silakan. Contoh dari value proposition, Ya. misalnya dari produk makanan yaitu dari kemasannya yang aman, sehingga customer bisa nyaman dan merasa aman untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Oke, terima kasih kasih Prof. Adakah yang akan menambahkan dari jawaban Cindy? Silakan. Sudah semuanya? Oke, lanjut. Berikutnya yang channel atau saluran. Apa contohnya? Silakan. Saluran itu Ya, silakan. Channel atau saluran itu contohnya kayak tempat di mana kita untuk mempromosikan produk yang kita jual. Ya. Contohnya marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Terus sosial media juga bisa seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Oke, kasih aplaus nanti. Ada yang lain tidak untuk salurannya? Meskipun kita jualan secara online, kita tidak menutup kemungkinan membuka saluran secara offline. Berarti harus punya sebuah apa nak? Showroom atau toko, ya bunda. Baik, lanjut berikutnya elemen yang keempat. Adakah yang bisa berikan jawaban? Silakan. Ya, yang keras. Customer relationship Ya, pelanggan ya. bisa dengan WA atau melalui Instagram untuk berhubungan dengan konsumen, seperti komunikasi dengan konsumen. Ya, kasih aplaus nah. Adakah yang mau menambahkan yang lain? Ya, silakan Cindy. Contohnya konten-konten yang biasanya dipost di akun-akun perusahaan gitu, itu fungsinya juga buat mengkomunikasikan barangnya untuk customer. Biar Ya, customer untuk kenal. menjalin hubungan dengan pelanggan. Kasih aplaus nah. Yaitu revenue stream atau arus pendapatan. Adakah yang bisa berikan contoh? Silakan. Ya, yang keras nah. Revenue stream atau pendapatan. Kalau misalnya kita rebranding dari baseline itu bisa dari keluarga keuangannya, habis itu dari selisih pembulatan angka labanya, terus sama kalau ada custom dari konsumen mau custom parcel atau yang lain. Oke, terima kasih kasih aplaus.
key resource atau sumber daya utama. Adakah yang bisa berikan contoh? Silakan. Ya, yang keras. Key resource atau sumber daya utama itu contohnya produk itu contohnya keripik pisang, terus ada kemasannya itu standing pouch, Ya. terus ada logo, Ya. terus itu aja. Oke, dilanjutkan elemen yang ketujuh. Silakan, ada yang bisa berikan contoh? Saya. Ya, silakan. Jadi kayak aktivitas kita biasanya melakukan kayak riset pasar gitu. Kalau misal usahanya itu melakukan repacking, rebranding, jadi mereka melakukan repacking, rebranding, juga bisa melakukan desain logo produk mereka. Oke, kasih aplaus. Nah, ada tambahan? Enggak. Silakan. Sudah cukup? Cukup. Oke, baik, dilanjutkan yang ke 8 ya. Key partners atau kemitraan utama. Silakan, ada yang bisa berikan contoh? Ya, silakan. Kalau kita mau usaha keripik pisang Bu, kan kita akan bekerja sama sama si supplier pisangnya. Oke. Kemasan, terus logo, sama mungkin sama kayak kalau kita mau Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Silakan. Yang lain apa nak? Kemitraan dengan siapa lagi? Dengan siapa saja? Ya, terus berikutnya jasa marketplace. Terus apa lagi? Reseller bisa atau tidak? Perusahaan retail bisa atau tidak? Oke, kasih aplaus untuk kalian. Lanjut yang terakhir, elemen ke-9 yaitu cost struktur atau struktur biaya. Silakan berikan contoh untuk elemen ke-9 ya. Ririn silakan. cost struktur itu biaya yang harus dikeluarkan, contohnya seperti bahan baku, kemasan, terus cetak logo, seperti berkolaborasi dengan jasa cetak foto. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Rizka, laki boleh. Itu kan biasanya ada kayak biaya kuota juga, terus biaya transportasi kalau ada yang COD gitu. Oke, ada tambahan? Sudah. Kasih aplaus untuk kalian. Ini tadi 9 elemen yang harus ada pada sebuah BMC. Next, nak. Nah, ini adalah contoh BMC dari keripik pare, papare ya. Langsung ke BMC-nya, contoh BMC. Kalian bisa melihat. Next. Ya. Ini adalah BMC dari repacking, rebranding dan inovasi varian rasa keripik pare papare. Ada key activities-nya di sini, aktivitas utamanya, ada key partners-nya, ada cost struktur, ada value proposition, ada channel-nya, customer relationship, ada customer segment, ada key research dan ada revenue stream. Ini gambaran dari sebuah BMC untuk produksi keripik pare papare. Nah, untuk selanjutnya nak, coba perhatikan. Kalian ini nanti saya minta untuk membentuk kelompok, satu kelompok antara 4 sampai 5 orang karena jumlah kalian ada 34, berarti nanti masing-masing kelompok 5, tetapi ada satu kelompok yaitu hanya 4 orang. Tugasnya apa? Kalian kan untuk pelajaran yang sebelumnya sudah ada rencana planning untuk sebuah usaha. Silakan rencana usaha tadi diwujudkan dalam BMC ya. Jadi dibuatkan BMC-nya seperti yang sudah Bu Ajeng sampaikan di sini. Kalian sudah tentukan ide produk buat BMC, baik itu makanan, minuman, fashion atau produk lainnya, dan bisa juga usaha jasa. Nanti kalian akan membuat dalam bentuk peta konsep sebuah BMC. Bu Ajeng akan membagikan kertas kertas manila kepada kalian, kemudian ada ballpoint, ada spidol warna yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Siap semuanya? Siap. Baik nak, untuk pembentukan kelompok akan kita spin saja supaya adil ya. Setuju tidak? Silakan dibantu Rizka untuk proses
speednya. Kelompok yang pertama, 2, siapa? Tunjuk jari. Oh, tidak masuk. Baik, next. 32, silakan tunjuk jari. Ya. Lanjut. Next. 20, tunjuk jari. Kurang berapa dalam satu kelompok? 3. Oke. Nomor 15. Ya, lanjut. Nomor 3, siapa 3? Ya. Next. Oke, 13. Tunjuk jari. Ya, kasih aplaus. Kelompok 1 sekarang menuju ke kelompok 2. Nomor 19 siapa? Ya, lanjut. Nomor 27 tunjuk jari. Oh iya, Rizka. Lanjut. Siapa? Ya, lanjut. Kurang berapa lagi yang kelompok 2? Kurang 2. 24. Siapa nak? Oke. Next. Satu lagi ya? Iya, satu lagi. 34. Nah, kelompok sudah terbentuk, berarti ada berapa kelompok tadi? Ada 7 kelompok ya. Masing-masing kelompok silakan perwakilan maju ke depan untuk mengambil kertas karton dan spidol yuk. GPL silakan, GPL ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ya, kemudian untuk kertasnya nak, silakan ambil kertas masing-masing sesuai dengan keinginan kalian. Silakan ambil kertas. Baik, selamat bekerja. Namun demikian, supaya kalian lebih rileks lagi, silakan semua diletakkan dulu dan berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi ya. Sudah siap nak? Siap. Nanti lagunya adalah lagu yang di sini senang, di sana senang ya. Tetapi diubah liriknya. Kembali ke laptop. Oke nak, selamat mengerjakan untuk pembuatan peta konsep BMC sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan.
window shopping ya. Masing-masing kelompok silakan langsung menuju ke tokonya masing-masing, dan 3 lainnya kalian melakukan kegiatan belajar pengetahuan kepada kelompok yang lain. Dimulai sejak sekarang. Yuk silakan. Bawa catatan untuk mencatat pelajaran yang sekiranya perlu ditanyakan. jawab atau kalian tidak mendapatkan atau maksudnya kalian tidak bisa memberikan jawaban secara maksimal. Silakan kalian buat rangkuman ya atas apapun yang tadi sudah menjadi pertanyaan dari konsumen yang datang beli toko kalian. Dan resume atau kesimpulan itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Gitu ya Nak ya. Baik. Dari apa yang sudah kalian pelajari ini tadi, itu kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Salah seorang boleh menyampaikan pendapatnya. Apakah kalian merasa pembelajarannya yang seperti apa? Kalian boleh sampaikan. Silakan. Boleh sampaikan, boleh yuk. Seru, challenging. Terus kemudian Kita jadi tahu apa itu BMC, yang pentingnya BMC, kreativitas, kerjasama atau tidak? cara masak cukup Nak ya. Sekali lagi pertemuan yang akan datang kita akan presentasi dari masing-masing kelompok terkait dengan hasil kalian melakukan window shopping. Nah untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini ya, ini tadi buku jurnal sudah saya isi. Silakan nanti sekretarisnya untuk mengambil.
Tolong salah seorang atau ketua kelas boleh memimpin untuk berdoa. Bersiap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Kembali, amin. Demikian juga doa untuk kalian yang terbaik, sehat selalu, selamat, sukses.